Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Puri. Nah, kemarin kan sudah mengerjakan latihan soal ya mengenai perubahan cuaca. Nah, cuma berapa soal itu kemarin? 10 ya, 10 soal ya. Bisa ya mengerjakan dengan baik. Terus sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang berbagai suku yang ada di Indonesia, tari-tari dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yuk kita lanjutkan pembelajaran kita. Tematik kita sudah sampai di halaman 162. 162 ya. Kalian masih ingat kemarin surat dari Komang ya tentang pengungsi Gunung Agung? Ya, Gunung Meletus itu. Nah, ternyata ini ada lanjutannya. Yuk kita perhatikan. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul ya. Berarti Dayu dan teman-temannya menggalang dana untuk membantu pengungsi Gunung Agung ya. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang ya. Jadi barang-barangnya, bantuannya itu ternyata bukan cuma berupa uang tapi juga barang-barang ya. Bisa peralatan sehari-hari, bisa pakaian, selimut, nah makanan juga ada. Nah ini mau dipak, mengepak dari bahasa Inggris packing ya, dikemas dalam kardus-kardus. Yuk paragraf 2. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali ya. Jadi Dayunya mau mudik. Lah karena mau mudik ke Bali dititipkan ke Dayu. Nih dibawa untuk pengungsi Gunung Agung. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang, kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga barang lainnya. Baju, buku, selimut. Ya, ternyata isinya baju, buku, selimut dan barang-barang lainnya. Itu adalah bantuan dari teman-teman Dayu. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama kita tidak boleh pilih-pilih. Ya, apapun latar belakang, suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Ya, jadi Bali itu kebanyakan adalah agamanya Hindu. Ya, tapi ketika mereka membutuhkan bantuan terkena bencana, kita juga wajib menolongnya. Jangan sampai membeda-bedakan ya, walaupun bukan Islam tapi tetap kita bantu ya semuanya ya. Apalagi sekarang ini sedang banyak sekali bencana ya. Kalau kalian nonton berita, ada yang banjir, ada yang tanah longsor, ada yang macam-macam itu, tanah bergerak ya, banjir sekarang yang paling banyak, dan tanah longsor, gempa gempa juga ya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung, mereka segera bergerak menghimpun bantuan ya. Nah, kalau dulu waktu berangkat itu ada ya, kita kadang menggalang dana maupun bantuan untuk korban bencana yang terjadi. Itu dulu waktu kita berangkat ya, ketika online seperti ini belum bisa. Nah, ini pernah kalian membantu ya siapapun, siapa yang kamu tolong, kapan kamu melakukannya, apa yang kamu lakukan untuk menolongnya ya. Kalian isi ini ya, pernah toh menolong. Nah, dulu juga pernah tugas membuat cerita membantu temanmu. Nah, itu juga boleh ditulis di sini ya. Membantu apapun, bukan cuma korban bencana alam ya, semua membantu apa. Ada temanmu jatuh, kalian bantu, boleh di sini. Siapa yang kamu bantu, kapan ya, terus apa bantuannya apa. Ada yang lupa bawa pulpen kamu pinjemi, boleh. Ada yang lupa bawa krayon kamu pinjemi, boleh. Ada yang lupa bawa jajan kamu beri jajan, juga boleh ya. Semuanya boleh di sekolah, boleh di rumah. Yuk, ada 1 2 3 1 2 3 3 ya, yang satu sudah diisi. Siapa yang kamu bantu, kapan, terus bantuannya apa ya, jadi urut ya, bisa kalian isi itu. Selanjutnya, Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta.
Jadi mudik nih. Mudik dari Bali ke Jakarta itu butuh waktu 48 jam. 48 jam itu berarti 2 hari. Full 2 hari ya. 2 hari tidur di mobil ini. Ya karena ini naik mobil, kalau naik pesawat cepet ya. Dari Jakarta ke Bali ya. Kalau dulu lewat Pantura, sekarang sudah banyak jalan tol, mungkin bisa lebih cepat ya. Kalau dulu memang segini. Karena di Pantura itu mesti macet, ya ada perbaikan jalan, ada yang banjir, ada yang macam-macam ya. Jadinya lama. Kalau ada jalan tol sekarang bisa lebih cepat. 48 jam itu 2 hari, full 2 hari perjalanan, capek sekali ya. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Nah, yang pertama, ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Ingat-ingat, dipotong menjadi 8 bagian. Ya, berarti per 8. Ya, ingat pernya per 8 semua. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Berarti kalian tulis terus ditambahkan Dayu dan ayah. Yo. Tadi Dayu makan 2/8, ayah 3/8. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan titik-titik. Ya, berarti kalian tulis seperti ini. Baru kalian jawab di sini. Bisa ya jawabnya ya. Ingat yang ditambahkan yang atasnya saja, bawahnya sudah sama, nggak perlu ditambahkan. Ya, berarti tetap pernya adalah per 8 seperti ini. 8-nya 888 ya, nggak perlu ditambahkan. Yang ditambahkan adalah yang atas saja. 2 tambah 3 5. Udah gitu toh ya. Gampang ya, gampang sekali ini. Soalnya seperti ini terus. Harusnya betul semua ini. Yo, nomor 2. Selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. Yo, makan terus ini Dayu. Tadi melon, sekarang kue lapis. Satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Ingat berarti per 12. Dayu makan 4/12, ibu makan 2/12 bagian kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Ingat pernya adalah per 12 semua. Ditambah. Yang pertama, supaya nggak bingung. Pernya per 12 semua. Baru kita lihat Dayu makan berapa tadi? Dayu makan 4/12, ibu 2/12. 4, 2. Tinggal ditambahkan 12-nya masih 4 tambah 2 sama dengan 6. 6/12 itu kalau diperkecil disingkat berarti 1/2 setengah. Nanti rotinya tinggal setengah, sudah dimakan. Ya, seperti ini. Bisa ya, gampang ya. Gampang ini, bisa semua ini pasti kelas 3. Nomor 3, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Makan terus ini Dayu lah. Melon, kue lapis, sekarang coklat. 15 batang, berarti per 15. Dayu telah makan 5. Ibu dan ayah menghabiskan 5 juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Oh, berarti dua-duanya ya. Dihitung jadikan 1. Ibu dan ayah dijadikan 1, itu makan 5. Dayu 5, ayah ibu 5. Berarti sudah makan 10. Padahal ada 15 batang. Berarti sisanya berapa? Sisanya 5. 5-nya per 15. Kalau sekarang berarti ditambahkan lalu bisa dikurangi, karena ini yang ditanyakan adalah sisanya. Sisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali. Yo, kalian tulis sendiri ini ya. Tulis sendiri. Dayu makan 5, ayah ibu 5. 10 per 15. Nah, padahal ada 15 potong. Berarti sisanya berapa?
bisa 5 per 15. Kalian tulis sendiri coba. Nah, nomor 4 ini langsung ini, nggak ada ceritanya malahan. Bisa ya, langsung ya. 4 berarti sini per 4, bawahnya nggak usah ditambahkan. 3 tambah 4 sama dengan 7 per 4. 2 tambah 3 5, bawahnya nggak usah ditambahkan, berarti 10. 5 per 10. Wah, gampang ini, yuk. Dikerjakan ya, kerjakan sendiri coba. Gampang ini, pasti bisa ini. Selanjutnya ada surat. Sekarang suratnya dari siapa ini? Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang. Oh, berarti nulis bareng-bareng ya. Kalau kemarin Agustus ya suratnya ya dari Komang ya. Agustus, kalau ini Agustus, lah ini balasnya September. 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan, ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi cerah, matahari bersinar hingga siang, akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Berarti teman-teman berenam ini yang nulis surat ya, bareng-bareng untuk Komang. Ini surat yang dititipkan bareng dengan bantuan. Ya. Nah, jelaskan, temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Ini sudah ada 5 kata yang warnanya beda sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cerah, matahari, hujan, cuaca berubah. Cerah, matahari, cuaca berubah, dan hujan. Itu bisa kalian tulis di baliknya. Ada 6. Ada berapa ini? 5 pas. Cerah. Ya, bisa kalian tulis di awan-awan di belakang ini ada 5. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Cerah, matahari, cuaca berubah, hujan. Ya, atau dibolak-balik nggak apa-apa. Ya, sudah ada 5 tadi yang warnanya beda sendiri. Itu kalian tulis di sini. Terus bawahnya terakhir ini, tahukah kamu apa itu kamus? Kamus tahu kamus? Kamus itu buku yang untuk menerangkan kata-kata. Biasanya kandel sekali ya, karena itu dari A sampai Z. Biasanya kamus itu digunakan untuk bahasa yang belum kita kenal ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa apapun. Karena kita nggak tahu artinya, maka kita butuh kamus ya. Biasanya kamus bahasa Inggris pandel segini ya bisa dicari itu. Nah, di situ kamus itu dipakai untuk menjelaskan kata yang belum dipahami. Ya, tapi kalau sekarang sudah bisa tanya di Google. Ya, tanya di Google sudah bisa. Ya. Nah, dari situ kita disuruh mencari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Ini. Mencari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Ini sudah Pak Alfi siapkan. Ada 5 kata. 5-5-nya adalah alat untuk mengukur ya. Ini untuk pengetahuan, kalian catat dulu ini ya. Nomor 1, termometer. Termo itu suhu. Termometer berarti alat untuk mengukur suhu. Nah, suhunya ini garis bawahi karena penting ini ya. Biar ingat. Yang pertama termometer, alat untuk mengukur suhu. Yang kedua adalah anemometer itu bagus sekali alatnya ya. Berarti punya bolang-baling 3, ada 3 bolang-baling, nanti muter-muter. Tuk. Karena itu adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Ya, alatnya itu kayak bolang-baling. Ada bolang-balingnya 3, muter-muter. Nanti muternya cepat, nanti angkanya tambah tinggi. Wah, berarti anginnya kenceng. Kalau muternya pelan, berarti anginnya juga tidak terlalu cepat. Anemometer. Nomor 3,
Barometer. Barometer itu alat untuk mengukur tekanan udara. Kalau nomor 2 kecepatan angin atau kecepatan udara. Kalau barometer itu mengukur tekanan udara, ya, digaris bawahi ya supaya nggak lupa, supaya tetap ingat karena ini beda. Barometer mengukur tekanan udara. Nomor 4 adalah ombrometer. Ini yang jarang diketahui ini. Ombrometer itu adalah alat untuk mengukur curah hujan. Alatnya itu kayak gentong, ada gentongnya ya, karena dia untuk mengukur curah hujan selama setahun ya. Nanti setahun dihitung, gentong ditaruh di luar ya, nanti kalau ada hujan airnya masuk ke situ. Nah, nanti diukur, ternyata setahun hujannya berapa mili per tahun, itu ada untuk mengukurnya. Ombrometer. Terakhir adalah altimeter, alat untuk mengukur ketinggian. Altimeter, alat untuk mengukur ketinggian. Tapi ketinggian yang dimaksud di sini bukan tinggi badan, ya, bukan untuk mengukur tinggi meja, tinggi badan, tapi adalah ketinggian meter dari laut. Ya, mengukur untuk di gunung itu ya, kita berada di 2000 meter. Ya. Terus biasanya dipakai pesawat. Nah, pesawat juga pakai ini altimeter supaya tahu ya, sekarang pesawatnya 10.000 kaki dari tanah. Nah, untuk mengukur ketinggian yang sangat tinggi, bukan cuma mengukur tinggi badan ya. Itu adalah altimeter. Bisa mengukur untuk kondisi ketinggian dari laut, juga bisa mengukur ketinggian sampai pesawat supaya tahu ketinggiannya berapa ini pesawatnya. Itu pakainya altimeter. Ya, silakan dicatat di sini. Nah, oke, itu saja untuk hari ini. Tadi ada yang harus kalian kerjakan matematika tadi, dan juga lah ini tadi ya, membantu tadi. Ya, kalian di sini ya. Pernah membantu siapa, kapan, dan membantunya apa? Di sini. Oke, untuk itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.